perkenalkan nama saya Sri Siti Zarastari dengan NIM 2285240067. Halo, perkenalkan nama saya Eki Mukaroma dengan NIM 2285240084. Baik, perkenalkan nama saya Dipa Aurelia Agustin dengan NIM 2285240073. Aku Sirli Amri dengan NIM 2285240042. Perkenalkan, saya Puspita Mahasana dengan NIM 2285240029. Oke teman-teman, sebelum kita membahas mengenai sejarah pendidikan inklusi secara lebih dalam, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari pendidikan inklusi itu sendiri. Jadi pendidikan inklusi itu adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk dapat bersekolah di sekolah reguler tanpa adanya diskriminasi. Jadi dalam pendidikan inklusi, semua anak ini mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, jadi tujuan dari pendidikan inklusi itu untuk memberikan pemerataan pendidikan kepada seluruh anak, terus juga membangun sikap saling menghargai perbedaan dan juga membantu anak berkebutuhan khusus untuk dapat berkembang secara akademik, sosial, dan juga emosional bersama teman-teman lainnya di sekolah reguler gitu. Nah, selain itu tujuan dari pendidikan inklusi itu untuk membangun masyarakat yang lebih peduli, terbuka, dan juga tidak diskriminasi. Nah, pada tahun 2001, pendidikan inklusi itu mulai berkembang. Namun, ditetapkannya itu pada tahun 2004. Nah, saat ini banyak sekolah reguler yang memang sudah banyak menerima anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan anak-anak lainnya. Namun, dalam penerapannya banyak sekali keterbatasan yang memang masih ada sampai sekarang, seperti masih banyaknya kekurangan dari guru pendamping, terus juga masih kurangnya fasilitas dan juga sarana dan prasarana gitu. Dan juga masih banyaknya masyarakat yang memang belum paham mengenai pendidikan inklusi. Nah, meskipun begitu, pendidikan inklusi ini benar-benar menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memang terbuka, peduli, dan memahami keberagaman dari seluruh anak di Indonesia. Dilanjutkan ya, sekarang kita masuk ke materi tentang sejarah dan penerapan pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama di sekolah umum tanpa adanya diskriminasi. Di Indonesia, pendidikan inklusi awalnya hanya berfokus pada sekolah luar biasa atau SLB. Namun, seiring perkembangan zaman, mulai muncul konsep sekolah inklusi agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama siswa reguler. Perkembangan ini semakin didukung setelah Indonesia mengikuti Deklarasi Salamanca dan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama. Baik, selanjutnya yaitu layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini telah banyak sekolah-sekolah inklusi, yang dimana di sekolah inklusi ini anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing anak. Berdasarkan jurnal penelitian di SMP Negeri 32 Surabaya, sebelum pembelajaran itu dilakukan, biasanya sekolah itu akan melakukan sebuah need assessment gitu, yang dimana need assessment ini berguna untuk mengetahui karakteristik, kemampuan, dan hambatan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus tersebut gitu. Nah, dari hasil need assessment tersebut, guru-guru itu akan menyesuaikan materi, metode pembelajaran, serta layanan yang akan diberikan nantinya gitu kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu. Selain itu, guru juga membantu dalam proses perkembangan sosial dan emosional anak-anak ABK melalui kerja kelompok dan TOR dengan teman sebaya. Hal ini tuh dilakukan agar anak-anak ABK ini atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tuh bisa bergabung atau bermain dan akrab gitu dengan teman-teman seusianya. Dan yang terakhir yaitu adanya kerjasama antara guru dengan orang tua dan dengan para ahli gitu, karena kan setiap anak-anak yang berkebutuhan khusus itu pasti punya penanganan yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi diperlukan juga koordinasi antara si guru, orang tua, dan para ahli. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi peran guru BK dalam pendidikan inklusif. Bagaimana sih peran guru BK dalam pendidikan inklusif? Tentunya sangat penting ya. Dalam sekolah inklusif, guru BK harus membantu perkembangan pada anak berkebutuhan khusus agar bisa setara dengan teman yang lainnya dalam bidang akademik, sosial, dan emosional. Sebelum memberikan layanan khusus, guru BK mengidentifikasi dari kondisi
kemampuan, dan hambatan pada masing-masing anak berkebutuhan khusus agar layanan yang diberikan sesuai. Selain itu juga, guru BK berperan penting sekali nih untuk membantu mengembangkan keterampilan dan juga rasa kepercayaan diri agar dapat berkembang sama dengan teman sebayanya. Melalui dukungan apa? Dukungan emosional, sosial, dan motivasi, juga layanan konseling individual. Guru BK harus membuka diri terhadap anak berkebutuhan khusus untuk membantu setara dengan teman yang lainnya. Tetapi guru BK tidak bekerja sendiri ya, harus bekerja sama dengan orang tua, guru pendamping, dan juga sekolah inklusif untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, tanpa diskriminasi, dan setara untuk semua kalangan, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Oke teman-teman, sekarang kita bahas poin terakhir yang ada di mind mapping, yaitu tentang studi kasus. Kasus ini saya ambil dari website Bidik Utama tentang pendidikan inklusi yang ada di Banten. Kalian pernah dengar gak sih istilah inklusi tetapi eksklusi? Nah, teman-teman, itu nyata terjadi. Di Banten, seorang calon siswa tunagrahita yang sebenarnya dia adalah seorang atlet lari, tetapi dia harus gigit jari karena dia ditolak masuk sekolah negeri. Padahal sekolah tersebut itu sudah berlabel sebagai sekolah inklusi. Alasannya apa? Karena anak tersebut memiliki hasil tes psikolog atau tes EQ itu di bawah 80. Nah, mari kita bahas, mari kita bedah kasus ini. Mengapa kasus ini sangat penting dan apa yang seharusnya kita lakukan? Banyak sekali orang-orang yang masih salah sangka, termasuk dari beberapa pihak sekolah. Di dalam BK, tes psikolog itu berfungsi untuk diagnostik, bukan seleksi. Ibaratnya gini, seorang dokter memberikan resep. Nah, tes EQ ini itu diibaratkan resep, yang dimana resep ini untuk mengetahui obat apa atau metode apa yang cocok diberikan kepada anak. Kalau misalkan tes EQ ini dijadikan sebagai bahan untuk menolak siswa, itu namanya kita memutus harapan mereka lewat selembar kertas, teman-teman. Padahal anak ini memiliki bakat emas, dia seorang atlet. Di dalam BK kita belajar yang namanya triple intelligence, di mana seorang anak itu tidak harus pintar matematika, tetapi bisa saja dia pintar dalam hal kakinya, dalam hal tangannya, ataupun seninya. Jika kita menolak anak tersebut, padahal anak tersebut memiliki prestasi lain, yaitu sebagai seorang atlet, kita menolak karena kognitifnya kurang. Itu ibaratkan kita menyuruh kucing untuk memanjat pohon. Itu adalah hal yang sangat mustahil, bukan? Disinilah peran guru BK. Guru BK itu sebagai advokasi, teman-teman, di mana guru BK itu ketika melihat sistem sekolah atau peraturan sekolah yang diskriminatif, tidak seharusnya hanya berdiam diri, tetapi kita bisa mengingatkan ke beberapa pihak sekolah bahwasanya kita memiliki aturan, kita memiliki hukum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Inklusi itu merangkul, bukan memukul mundur. Inklusi itu bukan soal hanya memasang spanduk kami sekolah inklusi, tetapi dari sudut pandang BK, inklusi itu adalah soal cara mengubah pandangan satu sekolah. Tugas kita itu bukan mengubah anak tersebut supaya menjadi normal, tetapi kita ubah cara pandang kita, cara pandang sekolah itu bagaimana seharusnya mereka bisa menerima semua jenis anak normal yang berbeda-beda. Tentunya teman-teman, kasus ini itu menjadi pengingat bagi kita semua, terutama yang bergerak di bidang pendidikan dan bimbingan dan konseling. Bahwasanya pendidikan itu adalah hak, bukan hadiah yang bisa diberikan kepada anak yang berprestasi di bidang akademik saja. Mereka semua anak-anak
itu memiliki hak yang sama dalam pendidikan, dan tentunya mereka juga memiliki panggungnya masing-masing. Dapat kita simpulkan bahwasanya semua anak itu memiliki hak yang sama. Dan jangan jadikan skor psikologis atau skor EQ seseorang itu menjadi bahan untuk kita menolak mereka. Tetapi kita jadikan acuan hasil tes tersebut untuk menjadi resep teman-teman. Untuk kita mengetahui nih metode apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Mungkin penjelasannya cukup sekian dan terima kasih.